Ya, halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu, rizki Anda melimpah dan berkah ya. Kembali kita belajar bersama di channel Matematika SMA, dan judul kita kali ini adalah membahas soal request ya. Dan kebetulan soal yang masuk kali ini hanya satu soal ya yang akan saya bahas. Mohon maaf, tidak apa-apa ya. Oke, karena masih minim soal yang masuk, masih dalam rangka liburan ya. Oke, baik, langsung saja, ini dia soal yang akan kita bahas. Pertanyaannya adalah bilangan bulat terbesar yang tidak bisa. Jadi yang ditanya yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk 37A ditambah 73B. Nah, masih sedikit ambigu ya, karena buktinya saya bacanya kenapa kok 37A. Ini 37A maksudnya adalah apakah 370A? Karena biasanya di soal-soal standar Olim kalau ada angka yang hanya dibalik seperti ini, kecenderungannya itu sebuah bilangan 370A ditambah 730B begitu. Dan supaya bilangan bulat yang besar sebesar-besarnya yang bisa diperoleh, berarti kan AB-nya harus yang sebesar-besarnya, yaitu 379 ditambah 738 ya. Saya bedakan karena secara variabel ini hurufnya berbeda ya, jadi saya bedakan tapi yang besar. Dan sayangnya ini kalau dijumlah, hasil bilangan bulat yang dihasilkan, yang didapatkan hanya 1000-an gitu ya. Kenapa kok di pilihan jawaban yang paling kecil malah 2000-an gitu ya? Berarti kesimpulannya artinya bukan yang ini ya. Jadi bacanya bukan seperti ini. Jadi bukan 370A, melainkan 37 dikali A ditambah 73 dikali B. Nah, begitu. Sama dengan sebuah bilangan bulat, yaitu C. Saya anggap bilangannya adalah C ya. Oke, baik. Jawabannya sebenarnya adalah C-nya itu sebuah bilangan bulat yang dihasilkan ya bisa berapa saja ya. Karena apa? Karena A dan B-nya tidak ada batasan di soal. Tidak ada batasan yang dimaksud. A, B-nya apakah harus bilangan bulat? Apakah A, B-nya harus positif, harus negatif? Seperti itu. Jadi karena A, B-nya tidak ada batasan, maka C-nya itu nanti hasilnya bisa berapa saja gitu ya. Oke, mungkin supaya jelas gimana ya, saya buktikan saja lah ya. A, B, C, D yang B lah ya, yang paling besar. Nah, yang paling besar kan yang B. Kalau seandainya yang B ini benar bisa dibentuk, berarti asumsinya kan yang tidak bisa dibentuk yaitu 5404 gitu ya. Loh kok nggak ada? Ya berarti hanya mungkin jawabannya yang E nanti ya. Oke, baik, coba kita buktikan ya. Oke, saya coba buktikan. Jadi bentuk yang diminta adalah 37A ditambah 73B, menghasilkan sebuah bilangan C, bilangan bulat maksudnya ya. Oke, baik, di kirinya 37A. Nah, ini saya buat 37 juga supaya bisa difaktor tujuannya. Berarti selanjutnya supaya 73 ditambah 36B ya. Oke, sama dengan C. Nah, saya mau coba uji jawaban yang B apakah benar. 5403. Nah, gitu ya. Oke, baik, ada 37, ada 37. 37-nya keluar, A plus B ya. Ditambah, nggak usah lah ya, saya pindah ke ruas kanan. 5403 plus pindah jadi minus ya, min 36 dikali B ya. Oke, baik, di kirinya bentuknya perkalian. Nah, perkalian ya, berarti yang kanan juga harus perkalian. Faktornya misalkan bebas sebenarnya ya, karena tidak ada batasan gitu ya. Misalkan faktornya saya buat adalah 7. Apakah 36 bisa bagi 7? Ya nggak masalah, kan ada B-nya gitu ya. Semoga nyambung ya.
Oke, yang pas aja lah ya. Misalkan berapa ya? 3 lah. Kalau 3-nya saya keluarin, berarti 5 dibagi 3 dapatnya 1 ya. Lalu 248 0 1. Oke, baik. Min 12B. Nah, paham ya? 3 dikali ini 5403, 3 dikali 12B 36B. Nah, begitu. Nah, inilah dia sebuah kesamaan. Kan ini sering dibilang namanya adalah persamaan Diophantine ya. Maksudnya adalah sebuah persamaan tapi ada variabel lebih dari satu gitu ya. Kalau belajar nanti soal-soal olim, nah itu mungkin akan ketemu ya yang disebut dengan persamaan Diophantine ya. Oke, baik, selanjutnya adalah supaya kedua ruas ini sama. Nah, saya asumsikan ini kan 37. Oh, berarti 37-nya yang kanan. Gitu ya. Dan A plus B-nya adalah 3. Nah, gitu. Apakah ini bisa ada nilainya untuk A plus B? Ya, pasti bisa. Tadi saya bilang ya, karena tidak ada batasan. Nah, saya buktikan. Berarti kalau A ditambah B hasilnya 3, kan bisa banyak kemungkinan ya. Nah, tapi dari sini dulu ya, dari 37 karena ada satu variabel ya. Oke, saya cobain ya. Yang pertama 37 itu sama dengan 1801 dikurang 12B. Oke, 12B-nya pindah ke kiri jadi plus ya, sama dengan 1801 dikurang 37. Ini supaya cepat kita pakai kalkulator saja lah ya. Sebentar. Oke, baik, berapa itu angkanya? 1801 dikurang 37 sama dengan, oke, baik, 1012B sama dengan 1764. Jadi B-nya sama dengan 12-nya kali pindah jadi bagi ya. Jadi dibagi 12 sama dengan, coba kita bagi dibagi 12 sama dengan, ternyata hasilnya terlalu istimewa ya. Padahal saya bilang B-nya boleh bebas berapa saja, karena tidak ada syarat gitu ya. B-nya tidak harus bulat karena tidak ada syarat di soal. Tapi ini malah bulat ya. Ternyata dapat B-nya 147 ya. Kalau begitu A-nya juga dapat kan. Persamaan yang kedua itu kan yang A plus B di atas, A plus B-nya katanya 3. Kalau B-nya 147 berarti kan A-nya juga bisa ditentukan nilainya gitu ya. Ada nilainya gitu ya. Paham maksudnya ya? A-nya berarti berapa? Minus ya. Minus 144 ya. Nah, tidak ada batasan untuk nilai A dan B. Tidak ada syarat maksudnya. Nah, itu dia sebagai ilustrasi. Jadi sampai sini B-nya ada nilainya. Walaupun nilainya nanti desimal, gak masalah. A-nya pun nanti desimal, gak masalah. Yang penting C-nya itu bisa ditentukan berapa saja, bebas gitu ya. Dan kesimpulannya adalah ternyata 5403 bisa dinyatakan dalam bentuk 37 dikali A ditambah 73 dikali B. Nah, ini dia buktinya. Buktinya adalah A-nya harus segini ya, B-nya harus segini. Nanti hasilnya adalah 5403. Gitu ya. Ini sudah paling besar di pilihan. Yang lebih besar tidak ada. Berarti kemungkinannya adalah yang E gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, saya rasa cukup ya. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Kalau kurang jelas ya mohon dimaafkan ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Salam di rumah aja.